Om Swastiastu, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas terkait dengan GRI 300, yaitu Standar Topik Spesifik Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Putu Sintayu Cahyani, NIM 1917051036. Yang kedua ada Iwayan Eka Hendrawan, NIM 1917051120. Dan saya sendiri Nikita Suradewi, NIM 1917051183. Jadi di mana GRI 300 ini yaitu standar topik spesifik lingkungan terdiri atas 8 subbab. Yang pertama, 301 itu membahas terkait material, 302 terkait dengan energi, 303 terkait dengan air, 304 yaitu terkait dengan keanekaragaman hayati, 305 itu emisi, 306 itu terkait dengan air limbah atau efluen dan limbah, 307 itu terkait kepatuhan lingkungan, dan yang terakhir 308 yaitu terkait dengan penilaian lingkungan pemasok. Langsung saja yaitu terkait dengan material yang termuat 301 yaitu GRI 301 membahas topik tentang material. Input yang digunakan untuk membuat dan mengemas produk dan jasa sebuah organisasi dapat berupa material tak terbarukan seperti mineral, metal, minyak, gas atau batu bara, atau material terbarukan seperti kayu atau air. Material terbarukan dan material tak terbarukan dapat terdiri dari material input mentah atau material input dari daur ulang. Pengungkapan 301-1 yaitu material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Organisasi pelapor harus melapor informasi berikut. Berat atau volume total material yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama organisasi selama periode pelaporan berdasarkan pertama, material tak terbarukan yang digunakan. Yang kedua, material terbarukan yang digunakan. Pengungkapan 301-2 terkait dengan material input dari daur ulang yang digunakan. Persyaratan pelaporannya itu pelaporan organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Persentase dari material input dari daur ulang yang digunakan untuk memproduksi produk dan jasa utama organisasi. Pengungkapan 301-3 yaitu produk reklame dan material kemasannya. Persyaratan pelaporannya yaitu persentase produk reclaimed dan material kemasannya untuk setiap kategori produk. Yang kedua, bagaimana data untuk pengungkapan ini dikumpulkan. Lanjut ke 302 yaitu terkait dengan energi. Suatu organisasi dapat mengkonsumsi berbagai energi dalam berbagai bentuk, seperti bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan atau uap. Energi dapat dihasilkan sendiri atau dibeli dari sumber eksternal dan dapat berasal dari sumber daya terbarukan seperti angin, air, atau solar, atau dari sumber daya tak terbarukan seperti batu bara, minyak, bumi, atau gas alam. Pengungkapan 302-1 konsumsi energi dalam organisasi. Persyaratan pelaporannya itu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan dalam joule dan atau kelipatannya dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. Kedua, konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya terbarukan dalam joule atau kelipatannya dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. Yang ketiga, dalam joule, watt atau kelipatannya. Total konsumsi listrik, konsumsi pemanasan, konsumsi pendingin, dan konsumsi uap. Kemudian, konsumsi energi total dalam organisasi dalam joule atau kelipatannya. Yang keenam itu ada standar metodologi, asumsi, dan atau alat penghitung yang digunakan. Kemudian yang terakhir itu sumber faktor konversi yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengungkapan 302-2 konsumsi energi di luar organisasi. Persyaratan pelaporannya itu organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi energi total di luar organisasi dalam joule atau kelipatannya. Kedua, standar metodologi, asumsi, dan atau alat penghitung yang digunakan. Yang ketiga, sumber faktor konversi yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu 302-3, intensitas energi. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, yaitu yang pertama rasio intensitas energi untuk organisasi, metrik kursus organisasi, atau penyebut yang dipilih untuk menghitung rasio. Kemudian, jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas, apakah bahan bakar listrik,
pemanasan pendinginan uap atau semuanya. Yang keempat yaitu apakah rasio penggunaan konsumsi energi dalam organisasi di luarnya atau keduanya. Selanjutnya pengungkapan 302/4 yaitu terkait pengurangan konsumsi energi. Persyaratan pelaporannya ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai sebagai akibat langsung dari inisiatif konservasi dan efisiensi dalam joule dan atau kelipatannya. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis energi yang termasuk dalam pengurangan. Apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, pendingin uap atau semuanya. Yang ketiga yaitu dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi seperti tahun dasar atau kondisi awal termasuk alasan untuk memilihnya. Yang keempat yaitu standar metodologi asumsi dan atau penghitungan yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengurangan energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa yang termuat dalam GRI 302/5. Persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, pengurangan pada energi yang dibutuhkan produk dan jasa terjual yang dicapai selama periode pelaporan dalam joule dan kelipatannya. Yang kedua, dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi seperti tahun dasar atau kondisi awal termasuk alasan untuk memilihnya. Yang ketiga yaitu standar metodologi asumsi dan atau alat penghitungan yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu GRI 303 tentang air. Akses ke air bersih penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai hak asasi manusia. Itu pengungkapannya ada 303/1 interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, yaitu deskripsi bagaimana organisasi berinteraksi dengan air, termasuk bagaimana dan di mana air diambil, dikonsumsi dan dibuang, dan apa dampak terkait air secara yang disebabkan atau menerima kontribusi dari secara langsung terkait dengan aktivitas. Kemudian 303/2 ada manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air, yaitu organisasi pelapor melaporkan rangkaian standar minimum untuk kualitas influen yang dibuang dan bagaimana standar minimum tersebut ditetapkan. Kemudian 303/3 pengambilan air yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi total pengambilan air dari semua wilayah dalam megaliter dan perincian jumlah total ini berdasarkan sumber-sumber berikut. 304 ada pembuangan air. Itu organisasi pelapor melaporkan informasi bagi berikut total pembuangan air ke seluruh wilayah dalam megaliter dan perincian jumlah total ini berdasarkan tujuan pembuangan berikut. Kemudian 303/5 konsumsi air. Persyaratan pelaporan organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut: total konsumsi air dari semua wilayah dalam megaliter, total konsumsi air dari semua wilayah mengalami stres air dalam megaliter. Kemudian ada GRI 304 tentang keanekaragaman hayati, yaitu melindungi keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting untuk memastikan kemampuan spesies tanaman dan hewan, keanekaragaman genetik dan ekosistem alami untuk bertahan hidup. Pengungkapannya ada 304/1 lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Yang 304/2 dampak signifikan dari kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati. Kemudian 304/3 habitat yang dilindungi atau direstorasi. 304/4 spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah terkena efek operasi. Kemudian 305 itu emisi. Itu pengungkapan ada 305/1 emisi GRK cakupan 1 langsung,
305-2 emisi energi GRK cakupan 2 tidak langsung. 305-3 emisi GRK cakupan 3 tidak langsung lainnya. 305-4 intensitas emisi GRK. 305-5 pengurangan emisi GRK. 305-6 emisi zat perusak ozon atau DS. 305-7 nitrogen oksida NOx, sulfur oksida SOx, dan emisi udara signifikan lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya itu 306 mengenai air limbah. 361 yaitu pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, volume total pelepasan air yang direncanakan dan tidak direncanakan berdasarkan yang pertama, tujuan. Yang kedua, mutu air termasuk metode pengolahan. Yang ketiga, apakah air digunakan kembali pada organisasi lain. Yang B yaitu standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 302 yaitu tentang limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang A, berat total limbah berbahaya dengan uraian berdasarkan metode pembuangan berikut jika berlaku. Yang pertama yaitu penggunaan kembali, yang kedua daur ulang, yang ketiga pengolahan menjadi kompos, yang keempat perolehan kembali, yang kelima insinerasi, yang keenam sumur injeksi, yang ketujuh tempat pembuangan akhir, yang kedelapan penyimpanan setempat, yang kesembilan itu lainnya. Selanjutnya itu berat total limbah tidak berbahaya dengan uraian metode pembuangan sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan kembali, yang kedua pengolahan menjadi kompos, yang keempat perolehan kembali, yang kelima insinerasi atau pembakaran massa, yang keenam sumur injeksi, yang ketujuh tempat pembuangan akhir, yang kedelapan itu penyimpanan setempat, dan yang kesembilan lainnya. Bagian C, bagaimana metode pembuangan limbah ditetapkan. Yang pertama itu dibuang langsung oleh organisasi atau dikonfirmasi secara langsung. Yang ketiga, informasi diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah. Dan yang terakhir itu standar organisasi mengenai kontraktor pembuangan limbah. Selanjutnya yaitu 306-3 yaitu tumpahan yang signifikan. Organisasi pelapor harus melaporkan sebagai berikut. Yang A, jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat. Yang B, informasi tambahan berikut untuk setiap tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi. Yang pertama yaitu lokasi tumpahan, yang kedua volume tumpahan, yang ketiga material tumpahan dikategorikan berdasarkan yang pertama tumpahan minyak atau permukaan tanah atau air, yang kedua tumpahan bahan bakar yaitu permukaan tanah atau air, yang selanjutnya itu tumpahan limbah di permukaan atau air, tumpahan bahan kimia, kebanyakan permukaan di permukaan atau di tanah atau di air, dan yang lainnya. Yang bagian C yaitu dampak tumpahan yang signifikan. Selanjutnya yaitu 306 mengenai 306-4 pengangkutan limbah berbahaya. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang A, berat total untuk setiap hal sebagai berikut. Yang pertama itu limbah berbahaya yang diangkut, yang kedua limbah berbahaya yang diimpor, yang ketiga limbah berbahaya yang diekspor, yang keempat limbah berbahaya yang diolah. Yang bagian C, presentasi limbah berbahaya yang dikirim secara internasional. Yang bagian C, standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Selanjutnya yaitu 306-5, yaitu badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan atau limbah air. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut, yaitu bagian A, badan air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pelepasan air dan atau limbah, termasuk informasi sebagai berikut. Yang A, yang pertama yaitu ukuran badan air dan habitat terkait. Yang kedua, apakah badan air dan habitat terkait ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional atau internasional. Yang C, nilai keragaman hayati seperti jumlah total spesies dilindungi. Selanjutnya yaitu 307 mengenai kepatuhan lingkungan. 307.1 kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Bagian A, denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena
ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan atau peraturan tentang lingkungan hidup. Dalam hal yang pertama, nilai moneter total dari denda yang signifikan. Yang kedua, jumlah total sanksi moneter. Yang ketiga, kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa. Yang bagian B, jika organisasi tidak mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang dan atau peraturan tentang lingkungan hidup, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Yang selanjutnya, yaitu 308 mengenai penilaian lingkungan pemasok. 308-1 seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang A, presentasi pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria lingkungan. Yang kedua yaitu 308-2 mengenai dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak lingkungan. Yang kedua itu jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.